Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizam Bani dari D4 Fisioterapi. Di sini saya akan mengerjakan tugas atau uh, ujian tengah semester dari patofisiologi kardiovaskuler. Di sini saya mendapatkan materi tentang patofisiologi penyakit katup jantung. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang patofisiologi penyakit katup jantung. Kita next slide-nya. Baik, sini kita menjelaskan tentang patofisiologi dulu. Patofisiologi kelainan katup jantung melibatkan proses-proses degeneratif ataupun kelainan kongenital yang akan menyebabkan stenosis, regurgitasi ataupun atresia katup. Ini saya akan menjelaskan tentang fisiologi jantung. Fisiologi jantung itu normalnya memiliki 4 ruang jantung, yaitu atrium kanan dan kiri serta ventrikel kanan dan kiri. Baik, kita kembali lagi tentang patofisiologi kelainan katup jantung itu disebabkan oleh defek atau kerusakan pada katup aorta, mitral, tricuspid, atau pulmonal. Defek dapat bersifat didapat atau kongenital. Untuk faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya kelainan ini, yaitu ada usia, kemudian merokok, hipertensi, dan diabetes mellitus tipe 2 adalah faktor yang berperan dalam terjadinya kelainan ini. Selanjutnya, fisiologi jantung. Saya akan menjelaskan kembali. Fisiologi jantung itu atrium kanan dan ventrikel kanan dipisahkan oleh katup tricuspid. Kemudian atrium kiri dan ventrikel kiri dipisahkan oleh katup bicuspid atau katup mitral. Selanjutnya, katup aorta mengalirkan darah dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Katup pulmonal mengalirkan darah dari ventrikel kanan, kemudian ke ventrikel kiri, ke arteri pulmonal. Oke, kita next. Slide selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit katup jantung. Yang pertama itu ada kelainan katup aorta. Dapat 2 jenis kelainan pada katup aorta, yaitu regurgitasi aorta. Saya akan menjelaskan tentang regurgitasi aorta, yaitu regurgitasi aorta itu infesiensi katup aorta, sehingga menyebabkan aliran balik darah dari aorta ke ventrikel kiri pada fase diastolik. Nah, di sini sudah ada gambarnya, bisa kita sambil lihat aliran balik darah dari aorta ke ventrikel bagian kiri. Nah, ini sudah ada penjelasannya sini, tinggal kita lihat. Nah, ini ke ventrikel kiri. Kemudian saya akan menjelaskan tentang stenosis aorta pada kelainan katup aorta. Penyempitan katup aorta yang menyebabkan hambatan aliran darah dari ventrikel kiri. Nah, dari ventrikel kiri ini ke aorta ascendent pada fase sistolik. Pada stenosis aorta, darah yang mengalir melalui katup aorta pada fase sistolik lambat, sehingga dibutuhkan tekanan ventrikel yang lebih tinggi, menyebabkan otot ventrikel menjadi hipertrofi. Nah, kemudian terdapat 2 jenis juga pada katup pulmonal. Nah, terdapat 7 kelainan pada katup pulmonal, yaitu sama seperti katup aorta. Yang pertama regurgitasi pulmonal dan stenosis pulmonal. Saya akan menjelaskan regurgitasi pulmonalnya juga pada kelainan katup pulmonal. Infeksi katup pulmonal sehingga menyebabkan aliran balik darah dari arteri pulmonal ke ventrikel bagian kanan pada fase distolik. Regurgitasi pulmonal yang berat paling sering terjadi akibat diatesi arteri pulmonal pada hipertensi pulmonal atau pasien dengan riwayat
operasi akibat penyakit jantung bawaan. Dan saya akan menjelaskan tentang stenosis pulmonal. Penyempitan katup pulmonal yang menyebabkan hambatan aliran darah dari ventrikel kanan ke ventrikel pada fase sistolik. Stenosis pulmonal biasanya diakibatkan kelainan kongenital. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelainan katup mitral. Terdapat 3 jenis kelainan pada katup mitral, yaitu stenosis mitral. Stenosis mitral itu penyempitan katup mitral yang menghambat aliran darah atrium kiri ke ventrikel kiri, sehingga dibutuhkan tekanan atrium yang lebih tinggi juga untuk mengalirkan darah dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Kemudian ada sama seperti regurgitasi mitral. Regurgitasi mitral itu yang menyebabkannya itu adanya aliran balik darah dari ventrikel kiri ke atrium kiri pada fase sistolik, sehingga cardiac output menjadi menurun. Kemudian yang ketiga itu ada prolaps katup mitral. Prolaps katup mitral itu katup mitral mengembung atau menonjol ke arah atrium bagian kiri. Nah, sini sudah ada gambarnya, bisa dilihat juga sambil memahami materi. Nah, di sini sudah ada kelainan katup tricuspid. Dapat 2 jenis kelainan pada katup tricuspid juga. Yang pertama hampir sama dengan yang lain, tetapi beda pengertiannya. Yang pertama itu ada regurgitasi tricuspid. Kemudian ada stenosis tricuspid. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga sudah menonton. Maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.